Tuhan menggunakan pergumulan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang Dia inginkan. Musa berjuang dengan gangguan berbicara dan meragukan kemampuannya untuk memimpin. Namun Tuhan menggunakannya untuk membelah Laut Merah. Daud membuat kesalahan besar, termasuk berzina dengan Batsheba dan menyebabkan kematian suaminya. Namun Tuhan tetap menggunakannya untuk membawa kedamaian bagi Israel. Paulus pernah menganiaya orang Kristen, tetapi Tuhan mengubah hidupnya dan memberinya kekuatan untuk menyebarkan Injil. Bahkan dalam kelemahan kita, Tuhan memiliki tujuan bagi kita. Pergumulan kamu tidak mendiskualifikasikanmu dari rencana Tuhan. Malah, bisa jadi itu adalah dasar dari rencananya. Mari kita mulai dengan Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merasa tidak mampu melaksanakan tugas itu. Ia berbicara dengan gagap dan merasa bahwa itu membuatnya tidak layak. Ia berkata kepada Tuhan, "Aku lambat berbicara. Aku bukan komunikator yang baik. Bagaimana aku bisa menghadap Firaun?" Namun, Tuhan tidak peduli dengan gangguan bicara Musa. Tuhan melihat lebih dari sekedar kelemahan fisiknya. Dia melihat hatinya. Tuhan tidak memanggil Musa untuk memimpin berdasarkan keterampilan yang dimilikinya, melainkan karena ketaatannya. Tuhan memilih Musa karena kesediaannya untuk mempercayainya meskipun dalam kelemahan. Dan melalui Musa, Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Bahkan hanya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tetapi Tuhan juga menggunakannya untuk membelah Laut Merah, menurunkan mana dari surga, dan memberikan 10 perintah. Masalah bicara Musa bukanlah penghalang, tetapi sebuah alat yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan kuasanya. Musa mungkin lemah, tetapi Tuhan kuat melalui dirinya. Kemudian ada Daud, yang juga memiliki banyak kesalahan. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi itu tidak berarti sempurna. Ia berzina dengan Batsheba dan menyebabkan kematian suaminya, Uria, untuk menutupi dosanya. Ini adalah kegagalan besar. Namun ketika Daud bertobat, Tuhan tidak meninggalkannya. Sebaliknya, Tuhan mengampuninya dan terus menggunakannya. Tuhan menjadikan Daud Raja Israel dan menggunakannya untuk mendirikan kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa kita. Kesalahan Daud tidak mendiskualifikasikannya. Justru itu menunjukkan betapa besar ia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Melalui pertobatannya, Tuhan tidak hanya memilihnya, tetapi menggunakan ceritanya untuk menunjukkan kedalaman pengampunannya. Kegagalan Daud menjadi bagian dari rencana penebusan Tuhan, dan Daud mampu memimpin Israel menuju masa keemasan. Selanjutnya ada Paulus, yang mungkin menjadi contoh terbaik tentang bagaimana kasih karunia Tuhan mengubah kehidupan seseorang. Sebelum menjadi Paulus, ia adalah Saulus, seorang pria yang secara aktif memburu orang Kristen. Ia menyetujui kematian mereka dan berusaha memberantas gerakan Yesus. Saulus adalah seorang pembunuh dan musuh umat Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki rencana lain. Di jalan menuju Damaskus, Saulus mengalami pertemuan yang mengubah hidupnya dengan Yesus. Yesus bertanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Dan pada saat itu, hidup Paulus berubah total. Ia beralih menjadi salah satu lawan terbesar kekristenan, menjadi pendukung yang paling bersemangat. Tuhan tidak hanya mengampuni Saulus, tetapi mengubahnya menjadi Paulus, seorang rasul yang kemudian menyebarkan Injil ke seluruh dunia yang dikenal. Paulus menulis sebagian besar Perjanjian Baru, dan surat-suratnya terus membimbing dan menguatkan orang percaya hingga hari ini. Tuhan tidak menghapus masa lalu Paulus, tetapi menggunakannya untuk menunjukkan kuasa kasih karunia-Nya. Masa lalu Paulus tidak mendiskualifikasikannya, malah memberikan Tuhan platform yang lebih besar untuk menunjukkan betapa jauh kasih-Nya menjangkau. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Tidak peduli dari mana kamu berasal, apa yang sudah kamu lakukan, atau kamu merasa betapa
betapa tidak layaknya dirimu, Tuhan masih bisa menggunakanmu. Musa merasa dirinya bukan pemimpin yang baik karena masalah bicara, tetapi Tuhan menggunakannya untuk melakukan mujizat. Daud membuat kesalahan besar, tetapi Tuhan mengampuninya dan menggunakan untuk memimpin Israel menuju kedamaian. Paulus adalah seorang pembunuh, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kekristenan. Kesalahanmu tidak mendiskualifikasikanmu dari rencana Tuhan. Itu adalah bagian dari ceritanya untuk hidupmu. Kelemahanmu mungkin adalah hal yang Tuhan ingin gunakan untuk menuju kekuatannya. Jadi, berhentilah membiarkan keraguan diri menghalangimu. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari orang yang mau mempercayainya, bahkan dalam kelemahan mereka. Apa kamu siap untuk berhenti meragukan dirimu dan mulai mempercayai Tuhan dengan kelemahanmu? Ketik, "Saya siap" jika kamu siap untuk melangkah menuju hidup yang Tuhan sediakan untukmu. Bagikan ini kepada seseorang yang perlu tahu bahwa masa lalunya tidak mendefinisikannya. Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat. Dia membuat yang dipanggil menjadi memenuhi syarat, dan Dia memanggil kamu. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa Tuhan menggunakan setiap bagian dari hidup kita, baik itu kemenangan maupun kegagalan, untuk tujuannya yang lebih besar. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata, "Tetapi jawabnya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna." Ini mengingatkan kita bahwa kelemahan kita bukanlah penghalang bagi Tuhan, melainkan kesempatan bagi kuasanya untuk bersinar lebih terang. Bahkan dalam saat-saat terendah kita, Tuhan bisa bekerja untuk mengubah dan memuliakan kita, mengarahkannya untuk tujuan yang lebih besar. Lebih lanjut, Tuhan menginginkan kita untuk terus maju dalam iman. Meskipun masa lalu kita penuh dengan kesalahan atau kegagalan. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, Paulus mengingatkan kita, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ini adalah prinsip kuat bagi kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada fokus kita pada apa yang Tuhan siapkan di masa depan kita, bukan masa lalu kita yang penuh kegagalan. Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersamanya, meninggalkan kesalahan masa lalu, dan meraih apa yang telah Dia sediakan untuk kita. Lebih jauh lagi, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut karena Dia selalu menyertai kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu. Aku akan memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dengan janji Tuhan yang pasti ini, kita bisa melangkah dengan percaya diri, yakin bahwa Tuhan akan memberikan segala yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang Dia inginkan bagi kita. Bahkan dalam kelemahan dan pergumulan kita, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi juga untuk menjadi alatnya yang penuh kasih, yang digunakan untuk tujuannya yang sempurna. Tuhan menyertaimu, memperhatikan setiap langkahmu, dan senantiasa siap menolongmu dan keluargamu. Receive and swear Christ. Amen.